Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Nandasari, NIM 1902010205058. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini ini merupakan proses perkembangan yang signifikan, perkembangan tulang, perkembangan gerakan-gerakan otot dan saraf sesuai dengan umurnya. Perkembangan yang berlangsung sesuai urutan inilah yang mendasari keterampilan motorik anak dalam interaksinya di kehidupan sehari-hari. Nah, karena materi di minggu ini, materi kelompok saya tentang gerak bermain dasar pada anak TK. Nah, jadi kan di umur anak TK kan kisaran 4-5 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik motorik untuk anak usia 4-5 tahun. Nah, perkembangan fisik motorik sendiri untuk anak usia 4-5 tahun dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perkembangan fisik dan yang kedua ada perkembangan motorik. Yang pertama ada ciri-ciri perkembangan fisik untuk anak usia 4-5 tahun. Yang pertama adalah berat badan. Nah, penambahan berat badan ini setiap tahunnya mencapai 1,8 kg sampai 2,3 kg. Nah, pada umur 4-5 tahun ini rata-rata anak itu mempunyai berat badan antara 14,5 kg sampai 18 kg. Yang kedua ada tinggi badan. Penambahan tinggi badan pada anak usia 4-5 tahun ini mencapai 5 sampai 6,4 cm. Nah, kisaran tinggi badan untuk anak usia 4-5 tahun ini angka 101 sampai 114 cm. Kemudian ada kecepatan denyut nadi. Nah, kira-kira pada anak usia 4-5 tahun ini kecepatannya antara 90 sampai 110 kali per menit. Nah, kemudian yang nomor 5 ada suhu badan. Kisaran umur 4-5 tahun pada anak usia dini, suhu badan sampai pada 36,6 derajat Celcius sampai 37,4 derajat Celcius. Nah, kemudian nomor 6 ada lingkar kepala. Biasanya tidak ada pengukuran lingkar kepala setelah anak usia 3 tahun. Kemudian yang ketujuh, pada usia anak 4-5 tahun, anak membutuhkan kalori sebanyak 1.700 untuk memenuhi kebutuhan badannya. Kemudian yang terakhir ada ketajaman pendengaran pada anak. Nah, ketajaman pendengaran pada anak ini dapat diukur dari suara atau respon anak terhadap pertanyaan atau instruksi yang telah diberikan oleh pendidik atau guru. Kemudian ada ciri-ciri perkembangan motorik pada anak usia 4-5 tahun. Yang pertama ada anak bisa berjalan pada garis lurus. Yang kedua, anak bisa melompat dengan satu kaki meskipun belum sempurna. Kemudian yang ketiga ada mengayuh, mengemudikan atau memainkan permainan dengan rasa percaya diri. Kemudian yang terakhir ada menaiki tangga permainan, menaiki pohon atau mainan-mainan yang bisa dinaiki oleh anak atau dipanjati oleh anak. Nah, namun dalam proses pemanjatan ini menggunakan properti atau mainan yang masih aman untuk anak usia dini. Sekian dari penjelasan saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinda Farika Pustiawan, NIM 5060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan dasar bermain anak usia dini. Gerakan dasar merupakan suatu kemampuan biasa yang dapat dilakukan oleh anak usia dini. Gerakan tersebut berkaitan langsung dengan perkembangan fisik motorik anak. Selanjutnya, gerak dasar memiliki ragam gerakan. Yang pertama, berjalan, berlari, meloncat, melompat, melempar, menangkap, dan memukul. Yang kedua, kebutuhan dasar anak. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh orang tua dan diberikan kepada anak. Kebutuhan dasar anak dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan fisik biologis atau ASU
kebutuhan kasih sayang dan emosi atau ASI, dan yang ketiga, kebutuhan stimulasi atau ASA. Yang pertama, kebutuhan fisik biologis atau ASU, merupakan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, dan papan yang menjadi tugas serta tanggung jawab orang tua yang harus diberikan kepada anak. Contohnya, pemberian imunisasi, nutrisi, pelayanan atau pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, kebersihan tubuh dan lingkungan, bermain, berolahraga, dan beristirahat. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan emosi atau ASI, merupakan kebutuhan yang diperlukan anak untuk menjalin hubungannya yang erat, serasi, dan selaras dengan orang tua, terutama ibunya. Dari kasih sayang tersebut dapat membantu tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial yang optimal pada anak. Yang ketiga, kebutuhan stimulasi atau ASA, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perkembangan anak, menstimulasi kemampuan sejak dini yang meliputi 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang ketiga, arti nilai pengalaman gerak bagi anak dibagi menjadi 5. Yang pertama, bergerak berarti hidup, merupakan kehidupan yang dialami anak dalam gerakan-gerakan dan menghubungkan hidup anak terhadap semua benda yang bergerak. Yang kedua, bergerak berarti kebebasan, adalah kebebasan atau bebas dari segala larangan-larangan fisik sempit untuk dapat mengembangkan diri anak melalui ekspresi tubuh. Contohnya, saat anak bergembira, anak akan mengeluarkan ekspresi dirinya dengan melompat-lompat, dan pada saat anak marah, anak akan mengeluarkan ekspresi dirinya dengan menghentak-hentakkan kakinya. Yang ketiga, bergerak berarti keselamatan, merupakan gerakan yang dilakukan untuk mempertahankan diri yang dimiliki oleh anak. Contohnya, pada saat anak dikejar oleh anjing, anak tersebut akan melakukan gerakan berlari cepat untuk dapat menyelamatkan dirinya atau memanjat pohon untuk terhindar dari kejaran anjing. Yang keempat, bergerak berarti cara berkomunikasi, merupakan gerakan yang dilakukan untuk anak mengadakan hubungan komunikasi. Contohnya, anak melambaikan tangannya saat bertemu dengan temannya, dan contoh lainnya, anak menganggukkan kepala pada saat menyatakan persetujuan. Yang kelima, bergerak berarti kesenangan dan kenikmatan, merupakan gerakan yang dilakukan anak sesuai dengan keinginannya untuk melakukan gerakan apa saja. Contohnya, anak sedang berlari-lari sendiri atau dengan temannya di ruang yang luas atau di tempat terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gerak dasar bermain anak usia dini yang keempat, yaitu tujuan pengalaman gerak dasar bagi anak. Tujuan pengalaman gerak dasar bagi anak dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar yang meliputi berjalan, berlari, melompat, meloncat, melempar, menangkap, dan memukul. Yang selanjutnya, yang terakhir, pentingnya pendidikan gerak dasar bagi anak usia dini. Pentingnya pendidikan gerak dasar bagi anak usia dini adalah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan otaknya dan menjadi dasar pembentukan kehidupan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Tamtaza, NIM 1902-1020-5064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi penerapan kegiatan latihan gerak dalam bermain. Pada anak usia dini, khususnya pada usia playgroup dan taman kanak-kanak, perkembangan fisik berada pada suatu tingkatan di mana peningkatan otot yang cepat, dan pada masa ini memungkinkan anak-anak mampu menjelajahi ruang yang lebih luas dan dapat menjangkau objek-objek yang ada di sekitarnya. Potensi untuk melakukan penjelajahan dan menjangkau objek-objek tersebut akan memacu berkembangnya kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Gerakan tubuh itu seperti berjalan, berlari, melompat,
memanjat, dan lain-lain. Berdasarkan keterampilan gerak dasar, tahap belajar gerak, minat, serta kesiapan organis anak usia dini, maka pengalaman gerak yang seharusnya diberikan kepada anak usia dini antara lain adalah aktivitas fisik yang memerlukan penggunaan otot-otot halus, aktivitas fisik yang memerlukan penggunaan otot-otot besar tubuh, permainan sederhana, kesempatan mencoba-coba, belajar bekerja sama, serta kesempatan menggunakan sarana bermain yang bervariasi. Nah, contoh penerapan latihan gerak dalam bermain yaitu permainan sederhana. Pada permainan sederhana yang hanya memerlukan penjelasan singkat, pengorganisasian yang sederhana, tidak memerlukan peralatan yang banyak, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Contoh permainan tersebut yaitu permainan petak umpet, permainan gerak dan lagu yang sederhana, serta aneka permainan tradisional yang harus kita lestarikan. Kesempatan meniru gerakan atau mencoba-coba sesuatu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk aktivitas, antara lain yaitu yang pertama, bermain menirukan gerakan-gerakan binatang, yang kedua, berjalan menirukan jalannya gajah atau ular, yang ketiga, meloncat menirukan loncatan katak atau kanguru, yang keempat, berlari menirukan larinya kuda, dan yang kelima, menggerakkan kedua tangan menirukan gerakan ikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran gerak pada anak usia dini, yaitu permainan harus dirancang sedemikian rupa yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan, dan karakteristik anak. Dan juga peran orang tua di sini sangat penting, karena kesadaran orang tua penting bagi anak untuk melakukan aktivitas gerak dan pola hidup aktif bagi pertumbuhan kembangan anak-anak secara berkelanjutan. Sehingga orang tua diharapkan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan anak serta menghindari larangan-larangan kepada anak untuk bergerak. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.